Harusnya kan pasal 25, ini salah setor ke pasal 21. Kalau tidak dilakukan pemindahbukuan, artinya di sistem kita, itu pasal 25-nya masih kosong. Akibatnya apa? Akun representatif, melakukan pengawasan, "Oh ini masih kosong nih, Iya, dapat dapat surat surat cinta. cinta, SP2TK." Pernah nggak Bapak Ibu, kawan-kawan pajak seperti itu? Hai kawan pajak, berjumpa kembali di Potex 402, Potex kekinian untuk masa depan. Apabila kawan pajak ingin melakukan pembayaran pajak yang terutang, terlebih dahulu kawan pajak akan membuat kode billing. Ketika kawan pajak membuat kode billing, terkadang kawan pajak melakukan kesalahan. Kesalahan ini bisa berupa salah input kode jenis pajak atau kode setoran pajak, masa pajak atau tahun pajak, bahkan nominal jumlah pajak yang ingin dibayar. Walaupun salah, kode billing ini tetap digunakan sebagai sarana pembayaran pajak yang terutang. Otomatis, pembayaran yang dilakukan pun salah. Ketika menyadarinya, kaum pajak akan mengajukan permohonan pemindah bukuan. Lalu, seperti apakah proses permohonan pemindah bukuan ini dilakukan? Bersama saya, Mulyati dan Yani Asari, penyuluh pajak KPP Pratama Tangerang Barat, akan mengupas secara tuntas, jelas, dan lugas. Kawan pajak, inilah Potex episode pemindah bukuan. Mas Yani, kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang permohonan yang sering sekali diajukan oleh kawan pajak. Karena sebagai penyuluh, salah satu tugas keseharian kita adalah memproses permohonan wajib pajak. Tidak terkecuali permohonan pemindah bukuan. Sebenarnya apa sih pemindah bukuan ini? Oke, baik Kak Muli dan juga kawan pajak seluruhnya semuanya. Jadi pemindah bukuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 garis miring PMK titik 03 garis miring 2014 pada pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa dalam hal kawan pajak terjadi kesalahan pembayaran atau setoran pajak, kawan pajak bisa mengajukan permohonan pemindah bukuan. Kepada siapa? Kepada Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal ini adalah Kepala KPP, tempat kawan pajak terdaftar. Jadi pemindah bukuan ini adalah koreksi administrasi di dalam sistem informasi Direktur Jenderal Pajak, sehingga dibetulkan kesalahan tadi di sistemnya kita. Itu Kak Muli, pemindah bukuan. Oke. Kalau wajib pajak ini tahu ya, pembayaran dilakukan itu salah, tetapi dia tidak mengajukan permohonan pemindah bukuan. Oke. Nah, atas kesalahan pembayaran yang dilakukan ini, bagaimana statusnya? Oke, jadi ada beberapa hal yang diakibatkan kalau tidak melakukan pemindah bukuan. Yang pertama seperti ini Kak Muli. Jadi anggaplah wajib pajak harusnya bayar pasal 25. Ternyata salah dibayar ke pasal 21, sudah terlanjur dibayar. Nah, ini akan mengakibatkan di sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak tetap terbayar di pasal 25. Artinya apa? Jadi terbayar di pasal 21. bayar ya? Betul. Sehingga di pasal yang seharusnya tadi pasal 25 itu masih kosong, belum terbayar. Harusnya kan pasal 25. Ini salah setor ke pasal 21. Kalau tidak dilakukan pemindah bukuan, artinya di sistem kita itu pasal 25-nya masih kosong. Akibatnya apa? Akun representatif, melakukan pengawasan, "Oh ini masih kosong nih, Iya, dapat surat cinta, SP2TK." Pernah nggak Bapak Ibu, kawan-kawan pajak seperti itu? Nah itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi krusial adalah terutama pelaporan SPT, baik SPT masa maupun SPT tahunan. Sebagaimana kita ketahui, DJP terus memperbarui diri dengan sekarang SPT melalui elektronik atau online. Nah, dalam hal wajib pajak salah atau keliru melakukan pembayaran dan tidak dilakukan pemindah bukuan, maka ketika input SP tadi, SSP atau NTPN di
SPT tadi Ada notifikasi ya Mas Yani notifikasi, ya, NTPN NPPN tidak tidak sesuai. sesuai atau tidak valid. Oke Nah, oke. jadi kan repot. Bisa juga akhirnya kalau nggak pindah buku, wajib pajak terlambat lapor. Akibatnya apa? Bisa kena sanksi administrasi, denda, pelaporan. Kan sayang tuh Kak Moli. Sayang banget Sayang Mas. banget, iya. Berarti mau nggak mau ini, PBK harus dilakukan ya, Iya pemindahan harus dong, dilakukan, pengajuannya dengan surat permohonan. betul. Nah, untuk surat permohonannya ini, apakah ada format khusus atau, bisa bebas kalian curhat di situ? Sekalian curhat gitu ya, oke. Jadi kawan pajak, untuk permohonan pindah buku ini sudah diatur Kak Muli di PMK 242. Di Oke, dalam lampirannya sudah ada format baku di sana. Jadi mhm, tidak boleh dong bikin bebas gitu ya, apalagi curhat itu tidak boleh. Jadi di surat, permohonan itu sudah diatur beberapa bagian. Bagian atas itu adalah tanggal dan ditujukan kepada kepala KPP mhm, mana dia terdaftar, ada juga di bawahnya pada bagian isi ada nama yang mengajukan yaitu nama pemotong atau pemungut. Di bawahnya lagi ada setoran yang salah tadi, yang dari salah siapa, tadi, dipindah bukukan kepada siapa, masa pajak apa, isinya harus sesuai dengan bukti format. PPN-nya ya, Betul. Dan isinya ya? terakhir adalah alasan pemindah bukuannya karena apa? Contohnya salah input billing, salah kode pajak, kemudian yang lainnya atau kelebihan bayar bahkan bisa Oke jadi. oke. Dan pada bagian akhir ada kolom tanda tangan dan stempel Kak Muli dari pimpinan atau yang mengajukan tadi. Oke oke. Nah, saat ini untuk permohonannya diajukannya, sudah bisa online atau gimana Mas Yani? Sampai dengan saat ini untuk permohonan pemindah bukuan masih Mhm. dilakukan secara manual. Artinya kawan pajak mengajukan hard copy permohonan dilampiri dengan bukti penerimaan negara atau yang Oke. disamakan dengan itu Kak Muli, kemudian disampaikan langsung ke loket KPP tempat kawan pajak terdaftar, Atau bisa atau lewat bisa juga, pos ya? bisa lewat pos atau ekspedisi juga bisa. Jadi kalau kawan pajak ada lagi sibuk nih, nggak Mhm. sempat ke KPP, boleh kawan pajak dikirim via pos atau ekspedisi. Boleh, boleh saja. Oh gitu. Nah, terkadang kan kawan pajak nggak tahu nih ketika dia mengajukan permohonan pemindah bukuan, apakah secara otomatis, berarti permohonannya disetujui atau ada penelitian dulu untuk, berkasnya? Nah, ini juga kawan pajak perlu ketahui ya. Jadi kawan pajak nanti nunggu-nunggu, mana kok belum selesai gitu ya. Heeh. Jadi permohonan pemindah bukuan itu ada dua nanti produknya. Keputusannya ya, bisa diterima, bisa ditolak. Oke Jadi KPP ketika menerima permohonan pemindah bukuan akan melakukan penelitian Kak Muli, oke. 2 penelitian. Yang penelitian pertama adalah penelitian formal, yaitu terkait dengan apakah menggunakan formulir yang benar, apakah Mhm. isiannya sudah benar, dan apakah dilampiri dengan bukti Bukti penerimaan pembayarannya negara ya? yang akan dipindah bukukan. Oke oke. Itu yang formal. Kemudian yang penelitian material Kak Muli, itu terkait dengan apakah NTPN yang dimintakan pindah buku tadi ada nggak, sinkron nggak antara di bank dengan di kantor pajak. Oke. Apakah juga itu belum pernah dikreditkan di SPT yang lain sebelum-sebelumnya. Jadi kalau sudah pernah dikreditkan nggak boleh dong dipindah buku. Pasti Itu ditolak contoh ya? pasti ditolak gitu Heeh Kak heeh. Muli. Nah kalau, dari permohonan ini disetujuin, atas permohonan yang diajukan, kawan pajak akan menerima apa sebagai pengganti bukti pembayarannya? Oke. Nah, ini kawan pajak. Jadi kawan pajak ketika mengajukan permohonan pindah bukuan dan disetujui oleh KPP, Mhm, maka kawan pajak akan menerima bukti pemindah bukuan. 1 lembar Kak Mudi, yang oke. itu bisa digunakan sebagai pengganti NTPN untuk input di SPT tadi. Nah, begitu juga kalau ditolak, kawan pajak juga akan menerima Surat surat penolakan penolakan, PBK oke. dengan disertai alasan KPP kenapa kok PBK-nya ditolak. Mhm mhm. Jadi itu produknya Kak Moli. Sebenarnya ini ya, biar kawan pajak nggak melakukan kesalahan, itu apa yang harus dilakukan? Apakah kode jenis pajak atau kode setoran pajak itu sudah, ada ya di sistem pada saat pembuatan billing, tinggal milih aja atau gimana sih Mas Yani ya? Oke, bagaimana kita sampaikan di awal tadi Mhm. ya. Jadi kawan pajak ketika akses DJP online, kawan pajak sudah siap tersedia semuanya. Kode jenis pajaknya ada. Jadi kawan pajak nggak perlu menghafalkan kode yang seperti pasal Oh 21, iya. pasal 1111121, enggak. Sebenarnya Cukup ada tinggal di milih depannya. aja gitu Betul, ya? ada PP-nya pasal 21 garis dalam kurung
kodenya tadi. Jadi cukup lihat itu aja. Hanya perlu tahu jenis pajaknya apa Betul, dan teliti dalam teliti. memilih. Jadi yang di-input kawan pajak adalah pertama adalah kode jenis Iya, pajak, iya. kemudian kedua adalah kode jenis setoran, betul ya, Amalia? Heeh, heeh. Ketiga adalah masa pajak, Masa pajak, keempat adalah, tahun pajak, tahunnya, kalau heeh. ternyata ketetapan juga ada Mhm. nomor ketetapan, dan terakhir adalah nominal yang Nominal akan pembayarannya ya. dibayar. Iya, itu aja sebenarnya. Oke, oke. Simpel ya? Nah, Sebenarnya sih simpel ya Mas Yani betul. ya. Untuk menghindari kesalahan nih, saran dari Mas Yani gimana nih? Oke, saran dan pesan untuk kawan pajak. Jadi, sebelum kita melakukan pembayaran pajak kan kita bikin billing nih kawan pajak. Jadi, saran saya untuk lebih teliti saja, teliti saja. Ketika kode billing sudah dibuat dan ternyata ada salah, maka dibuat lagi nggak apa-apa. Dibuat Mhm, lagi nggak mhm. apa-apa, yang betul. Nggak usah dipakai ya Nggak yang usah salah itu dipakai, ya? nggak usah dipakai nggak apa-apa yang salah tadi. Jadi silakan buat lagi dan dibayar yang betul. Akan tetapi namanya manusiawi ya, Iya, ternyata sudah teliti, ternyata lewat begitu juga. dibayar, ternyata ketahuan bersalah Iya, gitu iya, ya. iya. Itu saran saya segera mengajukan permohonan permohonan pemindahan ke KPP. Itu Kak Muli saran saya. Oke, makasih banyak ya Mas Oke, Yani. sama-sama. Kesalahan sejatinya tidak luput dari kegiatan yang kita lakukan. Siapkan prasarana yang akan kita gunakan, cek kembali kode billing yang sudah kawan pajak buat, pastikan sudah sesuai dengan jenis pajak yang terutang sehingga kesalahan pembayaran dapat dihindari dan pelaporan SPT yang kawan pajak lakukan akan lancar. Sampai di sini dulu podcast kami kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya.